ikatan yang paling besar memberikan kita ketidakbahagiaan atau penderitaan itu kan ikatan terhadap anak, terhadap suami, terhadap tetangga, terhadap orang tua, terhadap harta. Itu semua kan ada di luar. Iya. Jadi kita bisa belajar untuk melepaskan ikatan dari luar ini dengan cara menyadari dulu apa yang ada di luar. Kan kadang kalau saat kita mau duduk meditasi nih, terus anak kita ribut. Aduh, ribut aja nggak tahu orang mau meditasi, kesel jadinya. Nah, itu kan kita sudah kehilangan arti meditasinya kan. Karena kita membiarkan pikiran kita terlarut. Nah, untuk melepaskan ikatan dari hal-hal yang terjadi di luar ini, kita butuh menarik diri dari keterikatan itu dengan cara ya kita sadari dulu, tetapi kita tidak terlarut di dalamnya. Oh, ada suara piring jatuh. Oh, ada suara motor lewat. Kita menyadari suara itu, tetapi kita tidak melarutkan diri ke dalamnya. Setelah itu kita bisa lepaskan, baru kita bisa yang lebih jauh lagi. Ikatan yang paling susah dilepaskan kan tubuh nih. Saya takut mati, takut sakit, takut segala macam terhadap tubuh ini kan. Jadi tadi menarik kecenderungan dari dunia luar disebut dengan buta sudi. Jadi kita menarik kecenderungan dari segala sesuatu yang ada di luar kita, buta sudi, itu menarik kecenderungan. Kemudian karena tubuh ini juga memberikan ikatan yang sangat besar, dengan cara kita amati, oke, di situ ada sakit, tapi saya tahu ada sakit, cuman saya tidak melarutkan diri. Sakit itu bukan saya gitu ibaratnya. Sakit itu hanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh ini gitu. Kemudian di situ ada rasa yang menyenangkan. Aduh, enak banget ini, di sini kok enak banget. Nah, kita kan melarutkan diri di situ. Kita tahu di situ rasanya menyenangkan. Ya sudah, saya lewat lagi. Jadi sakit, senang, bahagia, susah di tubuh ini kita terima itu seperti apa adanya dan kita lepaskan ikatan darinya. Itu namanya asana sudi. Setelah itu kan kita bawa, sekarang bawa kesadaran, pusatkan di dada, saya bilang kan. Jadi memusatkan pada satu tempat. Nah, karena kita sudah melepaskan ikatan dari di luar, melepaskan diri dari ikatan ini, kita butuh menempatkan pikiran kita supaya ajek pada satu tempat. Ibaratnya kalau saya mau pasang skrup, kan skrupnya harus di satu titik kan. Kemudian pada saat saya putar skrup itu dia kan nggak ke sana kan, putarnya di tempat yang sama. Nah, pada saat kita tempatkan pada satu titik ini, kemudian kita fokuskan nafas kita di sana. Kalau ada penggunaan mantra, biasanya mantra itu akan ditempatkan di sana. Nah, itu yang akan membangun seperti kita memutar skrup ini, masuk lebih dalam, lebih dalam. Nah, kemarin untuk yoga nidra nih Mbak, yoga nidra itu apakah memang balik ya narasi, bisa kemarin Mbak Yuni bawa ke gurun. Nah, saya juga merasa panas gitu Mbak, wah terik panas gitu ya. Saya selalu membawa diri saya tuh seperti yang diarahkan. Kemudian di gunung ada esnya, saya juga merasa, dingin, di sini sejuk dingin gitu ya. Apakah memang melompat-lompat begitu untuk khususnya orang-orang yang imajinatif ya seperti saya ini, kayak ke pantai, tiba-tiba ke kuburan, ke makam itu terus merasa kayak, ada suasana mencekam yang membuat kita jadi kayak, wah ya aku nanti bakalan sendiri nih, aku bakalan gak ada temennya, akan ada di sini. Apakah karena yang nidra sebelumnya itu yang diajarkan adalah misalnya cukup membawa ke suatu tempat, katakanlah misalnya di gunung, ya udah kita menikmati di sana begini-begini. Nah, kemarin itu saya merasakan yang luar biasa, seperti berpindah dimensi. Itu gimana tuh Mbak? Apakah maksudnya mungkin kalau untuk murid yang benar-benar baru gitu ya, artinya yang kita kenali nidra meskipun hanya 15 menit misalnya, itu baiknya gimana Mbak? Karena kalau saya sendiri bisa langsung terbawa ya, kayak langsung pindah ikut menculat kemana-kemana gitu. Jadi sepertinya tubuh saya ini kayak lelah, capek gitu loh Mbak. Capeknya dalam arti karena habis panas nih, tiba-tiba dingin terus tiba-tiba masuk ke kuburan, di makam saya sendiri, belum selesai di sini sudah berpindah ke tempat yang lain. Itu gimana tuh Mbak? Makasih. Iya, sama-sama. Ya karena nanti sebenarnya kita kan akan bahas itu di yoga nidra. Gak apa-apa deh, sekarang aja saya kasih sedikit ya. Jadi Swami Satyananda Saraswati sendiri memang memberikan beberapa skrip. Jadi yang saya gunakan memang skrip dari beliau. Beberapa skrip yang bisa digunakan
Nah, khususnya untuk visualisasi ini ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, seperti yang kita lakukan kemarin, menggambarkan satu tempat, suatu image yang memberikan sebuah kesan di dalam pikiran, dan setiap orang akan berbeda kesannya. Bagi orang lain mungkin mendengarkan puncak gunung yang bersalju, buat mereka ya itu adalah sesuatu yang indah gitu kalau dilihat dari gambar. Bagi sebagian lain mungkin seperti Cidona langsung merasakan kedinginan. Dan semua image itu memberikan kesan yang berbeda karena kita berbeda masing-masing orang. Dan penggunaan image ini ya dalam rangka untuk memanggil memori yang sudah terlupakan. Jadi relaksasi tidak hanya sebatas tubuh fisik, muscle, tetapi juga relaksasi memori, ingatan. Pikiran kita kan tertumpuk banyak hal tuh, beberapa memorinya lupa kan, hilang. Tapi memori itu belum terselesaikan gitu. Nah, pada saat ada disebutkan beberapa image, itu akan memanggil memori tersebut sehingga bisa dilepaskan gitu ibaratnya. Dan yang kedua, visualisasi ini juga bisa pada satu tempat misalnya. Oke, bayangkan menggunakan sebuah satu visualisasi, kamu berada di sebuah pegunungan. Di sana ada sebuah jalan setapak yang mengarah kepada sebuah kuil misalnya. Sekarang kamu membuka kuil itu, jadi menuntun pikiran membawa ke image tersebut. Itu juga bisa. Kemudian ada juga visualisasinya ini lebih kepada sensasi, perasaan. Rasakan tubuh terasa berat. Seberat-beratnya tubuh terasa sangat berat, jadi kita akan membawa sensasi berat itu ke tubuh. Setelah itu akan disebutkan, rasakan tubuh terasa seringan kapas, rasakan tubuh Anda sangat ringan sampai terasa melayang. Jadi sensasi yang bertolak belakang. Jadi semua itu ada pada semua skrip di Yoga Nidra yang dibawakan oleh Swami Satyananda Saraswati. Dan yang manapun itu tentu akan memberikan pengalaman yang berbeda bagi masing-masing orang, dan semuanya boleh gitu, karena tentu saya hanya karena kebetulan background Yoga Nidra saya baik dari yang Titi sebelumnya maupun Titi yang di Yin ini, keduanya membawa dari yoga Swami Satyananda Saraswati, jadi ya setipe Yoga Nidranya. Yoga Nidra itu dikembangkan oleh banyak guru dan tekniknya mungkin akan sedikit berbeda, dan buat saya seperti yang selalu saya sebutkan, semua filosofi itu akan memperkaya. Yang mana yang paling tepat, ya yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Dan mungkin teman-teman yang lain ada merasakan sensasi yang sama dengan Cidona, bisa juga tidak. Saya tidur aja kemarin tuh nggak dengar, emang ada tuh Buddha yang sedang tersenyum gitu. Pada satu ketika saya pernah membawakan ini, saat membawakan image Buddha yang sedang tersenyum ini, yang didengar adalah duda yang sedang tersenyum, dan buat dia itu sebuah gambaran Buddha yang keren, yang ganteng, sedang tersenyum, dan itu membawa kebahagiaan buat dia. Dan itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi dia sampai tadi kok ada duda yang sedang tersenyum Mbak Yuni, saya langsung ketawa ngakak. Tetapi ya tidak apa-apa gitu. Dan paling sering yang saya dapati adalah kesan terasa takut saat mendengar peti mati di samping makam. Itu menandakan kita sangat takut akan kematian. Pada saat kita merasa, aduh, kok peti mati sih gambarannya, kenapa nggak yang indah aja? Ingat, hidup ini kalau kita pakai kacamata burning, kacamata yang jernih, hidup ini bukan hanya mengenai indah, tetapi bagaimana menemukan keindahan pada saat warna itu tidak indah. Tidak indah itu kan hanya visualisasi kita saja. Kita menganggap situasi itu tidak menyenangkan. Tetapi bagaimana kita bisa merasa tetap nyaman, tetap merasa bahagia di situasi yang tidak menyenangkan gitu kan? Kan kita yang harus menciptakan itu. Nah, di sini penggunaan visualisasi ini bisa seperti itu, Cidona.